Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Solusi belajar mudah bersama PB di sini. Ayo teman-teman, kita niatkan belajar hari ini ya. Semoga mendapatkan ilmu yang bermanfaat betulnya wal akhirah. Allahumma amin. Oke, hari ini kita akan belajar tematik ya. Di tema yang kedua, persatuan dalam perbedaan. Di hari ini dari Jumat di tanggal 13 Agustus 2021. Sehat semuanya anak-anak? Alhamdulillah. Ayo di tema yang pertama ya, yaitu di rukun dalam perbedaan. Di pembelajaran yang ketiga di hari ini mata pelajarannya yaitu IPA dan Bahasa Indonesia. Kalian siapkan buku dan alat tulisnya. Kalian catat manakala nanti ada informasi yang penting yang selalu ingat. Are you ready? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pelajaran hari ini yaitu untuk IPA-nya nanti apabila diharapkan kalian mampu menyebutkan dan membuat laporan tentang cara tumbuhan beradaptasi dan melindungi diri di lingkungannya dengan benar. Kemudian untuk bahasa Indonesia nanti apabila diharapkan kalian mampu menyebutkan informasi penting menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana pada peta pikiran dengan tepat, serta nanti menjawab pertanyaan ya dari peta pikiran tersebut. Oke, simak baik-baik ya. Kita mulai dari IPA dulu. Ayo membaca ya. Membaca-baca tentang cara tumbuhan beradaptasi. Nah, kalian buka buku tema 2 di pelajaran 3 untuk materi IPA-nya nanti dibaca. Ini Pabdi sekedar menambahkan sedikit ya. Ada beberapa cara yang dilakukan oleh tumbuhan untuk mempertahankan diri dan beradaptasi. Satu contohnya meranggas. Ya, apa sih meranggas itu ya? Meranggas itu menggugurkan daunnya ya teman-teman. Ya, seperti ini contohnya tumbuhan jati ya. Seperti saat ini ya, kita musim kemarau. Itu tanaman jati, mahoni, randu, dan kedondong itu biasanya mereka adaptasinya itu menggugurkan daunnya atau meranggas ketika musim kemarau. Tujuannya apa ya? Tujuannya untuk memperkecil penguapan ya teman-teman, karena tumbuhan di darat ini kalau kurang airnya biasanya mereka harus menggugurkan daunnya karena untuk memperkecil penguapan. Kalau tidak mereka sendiri yang akan mati ya. Itu caranya mereka untuk mempertahankan diri ya dalam beradaptasi. Jadi karena kondisi airnya sedikit, sepertinya mati ini kalau dilihat ya sepintas ya, tapi dia nggak mati sebenarnya. Itu caranya untuk istilahnya beradaptasi ya. Sama ketika kita dingin ya, dingin pakai apa biasanya kita pakai pakai selimut ya. Tapi kalau sumuk ayo ya kadang dipasangin ya kan, pasangin terus di AC ya kan, kadang bajunya ini dilepas ya, OT ya, seperti itu ya. Itu cara kita sebenarnya beradaptasi seperti itu sama ya. Tumbuhan pun juga sama, cuma caranya yang berbeda-beda. Kemudian adaptasi kaktus ya. Kalau kaktus ini tumbuhannya kan di daerah yang kurang air ya teman-teman ya. Nah, jadi memiliki daun yang kecil seperti duri. Durinya itu sebenarnya itu daun ya teman-teman ya, bukan aksesoris ya. Batang yang berbentuk seperti spons dan dilindungi oleh lapisan lilin ya. Batangnya itu ya menggembung ya. Akar yang panjang digunakan untuk mencari sumber air di dalam tanah. Itu kalau kalian cabut itu, kalau di dalam pot ya, itu akarnya bisa sampai ke dasar potnya, bahkan bisa keluar itu melalui lubang-lubang di bawah pot itu ya. Itu. Tapi kalau di alam bebas ya agak sulit ya untuk ini harus ditebang ini. Itu karena akarnya itu menancap ke bawah terus. Tanaman kaktus kalau di bukumu itu, di buku temanya itu termasuk tumbuhan yang xerophyt ya, xerophyt tanah kering ya. Itu lanjut. Nah, yang ketiga tumbuhan hidup di lingkungan berair. Kalau di dalam kalian ini namanya hidrofit ya. Ya, contoh ini ya, yaitu daun yang lebar akan mempercepat proses penguapan. Contoh tanaman teratai. Ya, ini seperti yang kita bahas beberapa hari yang lalu ya. Ini tanaman teratai.
Nah, ini tanamannya kalau di dalam buku kalian itu namanya hydrophyt ya. Kalau yang lembab yang di rawa-rawa itu ya seperti ini ya, insectivora ini. Insektivora atau tumbuhan memakan serangga. Jadi tumbuhan memakan serangga bertujuan untuk mencukupi kebutuhan zat hara nitrogen yang tidak diperoleh dari tanah. Contoh dari tumbuhan ini adalah kantong semar, ada Venus ya, kemudian ada lagi seperti tanaman Rafflesia itu juga sama sebenarnya ya, Rafflesia nolde. Nah, ini tumbuhan ini di daerah yang lembab ya teman-teman. Kalau di buku kalian tempat habitatnya adalah hygrophyt, hygro ya, itu ya lembab ya, seperti ini ya. Mungkin hanya tambahan saja melengkapi di buku kalian. Selanjutnya ya, lengkapi diagram Freyer. Yang pertama ini adalah cara tumbuhan menyesuaikan diri ya teman-teman. Nah, ini ada bambu, pakis, kangkung, eceng gondok. Ini ada yang nggak diketahui ya, nanti kalian lengkapi, kalian tinggal menyalin saja, disalin di buku tulis kalian. Nah, ini yang ada tanda tanyanya ini kalian lengkapi ya teman-teman. Nah, ini ya, ini kira-kira tanaman apa ya, memiliki batang berongga, memiliki daun yang lebar, batangnya berada di dalam air. Eceng gondok, bagaimana cara tumbuhannya menyesuaikan diri, kalian cari di literatur yang lain ya, di bukumu ada, insya Allah juga di internet juga bisa ya. Dan ini tanaman apa kira-kira ya, daunnya tebal, sempit, dan kadang berubah seperti duri ya, ini hati-hati ya. Siap ya, nanti kangkung juga bagaimana cara tumbuhan menyesuaikan dirinya, kalian melengkapi, kalian buat di buku tulis. Kalau nggak cukup di lembar kertas foli bergaris ya teman-teman, dibuat seperti ini semuanya ditulis semuanya ya, baru nanti diupload di Classroom, jadi dilengkapi semuanya. Jadi jangan hanya yang ini saja ya, jangan ada tandanya, tapi semuanya ditulis ya, pakis juga ditulis ya. Ini untuk tambahan referensi kalian. Lanjut, sekarang diagram Freyer yang cara tumbuhan melindungi diri ya. Ya, ini ada nangka, pohon jati, kantong semar, bunga bangkai, mawar, putri malu. Nah, di sini bicara tumbuhan melindungi diri, kalian lengkapi ya, yang ada bertanda tanya di sini lah, ini kalian lengkapi. Pohon jati bagaimana cara melindungi dirinya, kantong semar bagaimana, bunga mawar bagaimana, dan putri malu bagaimana. Kalian cari di literatur, bisa di buku, bisa di internet, nanti dilengkapi semuanya. Berarti ada dua ya, yang IPA-nya ada dua untuk diagram Freyer-nya. Nanti selesai, ini jadikan satu saja, nanti kerjakan di boleh bergaris biar cukup ya, dan agak lebar, nggak bolong-bolong kalau di buku tulis terlalu kecil. Oke, sekarang kita masuk ke bahasa Indonesia. Ayo membaca teks tentang tokoh proklamasi. Ini ada Pak Karno ya kan, juga ada Pak Hatta, ini bapak proklamator kita ya. Ada Ahmad Subarjo, ada Ibu Fatmawati, Pemuda Soekarni, Tadashi Maeda, Said Melik, Latif Hendra Ningrat, dan Suhud ya. Mereka adalah tokoh-tokoh penting dalam proklamasi ya teman-teman ya. Sekarang ya, kita uraikan satu persatu ya, mereka ini siapa ya, supaya lebih dekat. Di buku kalian juga ada, ini Pak Budi hanya memilah saja berdasarkan tokohnya satu persatu. Ini ada Pak Karno ya, Insinyur Soekarno ya, kalian baca nanti. Di buku kalian juga ada, ini supaya untuk memudahkan kalian belajar ya, tidak bolak-balik buku, Pak Budi pindahkan di sini. Kemudian yang kedua adalah ada Dr. Andes Haji Muhammad Hatta atau Bung Hatta ya. Berikutnya ada ini siapa ya, Ahmad Subarjo Joyo Adi Suryo ya, ini beliaunya ya. Dibaca ya teman-teman. Kemudian ada siapa ini ya, ini Ibu Fatmawati ya, nama aslinya Fatimah ya. Jasanya beliau adalah menjahit bendera pusaka yang sampai sekarang ini masih disimpan di Istana Negara, dan biasanya nanti dikibarkan ya. Tapi karena kondisinya nggak mungkin kan, sudah dibuatkan duplikatnya, insya Allah ya, dibuatkan duplikatnya yang setiap tanggal 17 Agustus ya dikibarkan ya.
di Istana Negara itu oleh pasukan pengibar bendera pusaka. Nah, siapa yang ingin mau bisa jadi pengibar bendera pusaka atau paskibra, harus disiplin ya, bangunnya nggak boleh kesiangan, nek belajar gak oleh diobrak-obrak ya, harus dengan hatinya sendiri ya, dengan hatinya sendiri digerakkan. Oh, udah tahu kewajibannya, sekarang belajar ya dengan Pak Budi tuh, gak usah diobrak-obrak ya, disentak-sentak pun isu mesti ibu yang ngamuk-ngamuk ya kan. Nah, siapa itu sing banter. Lanjut ya. Kita teruskan. Ini adalah Soekarni lahir di Blitar ya. Nanti bisa kalian baca, ada juga di buku paket kalian. Lanjut. Di sini sekarang Laksamana Tadashi Maeda ya, seorang perwira tinggi ya Angkatan Laut Jepang ya. Bila membantu persiapan konsep teks proklamasi kemerdekaan. Ya ini. Lanjut. Di sini ada Sayuti Melik ya. Ini beliaunya berjasa mengetik ya teks proklamasi yang ditulis oleh Pak Karno. Ya, oke. Selanjutnya bagaimana tugasnya Mas Ines hari ini? Ya, ini ya. Nanti kalian tulis ulang ya. Peta pikiran yang sudah Pak Budi buat di sini ya, sudah Pak Budi isi. Apa peristiwa yang terjadi pada bacaan di atas, mengapa, siapa, di mana, kapan, dan bagaimana tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, selanjutnya diapakan Pak? Setelah disalin di kertas poli bergaris ya, nanti kalian tentukan jawaban dari setiap pertanyaan yang ada di dalam peta pikiran di atas. Jadi jawabannya apa kira-kira? Apa peristiwa yang terjadi pada bacaan di atas? Jadi buku paket kalian ya. Apa yang terjadi kalian tulis. Kemudian mengapa juga kalian tulis jawabannya dari pertanyaan ini semuanya. Oke, bisa ya teman-teman ya. Insya Allah mudah ya. Yang penting harus semangat ya, tetap jaga kesehatan ya. Semoga sukses semuanya hari ini. Ingat-ingat, hari ini hari Jumat, yang laki-laki wajib sholat Jumat ya. Ayo berangkat ke masjid ya. Kalau di masjid harus duduk yang rapi, tidak boleh banyak jalan-jalan ya. Diam, dengarkan khotibnya ceramah ya. Udah nggak usah ikut-ikutan teman-teman yang nggak benar ya. Hanya duduk ya, yang rapi, dengarkan khotbahnya. Yes, insya Allah semuanya jadi anak soleh-soleha. Amin Allahumma amin. Kalau keluar rumah tetap patuhi protokol kesehatan dengan memakai masker, mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir, dan sering menjaga jarak. Oke, semangat. Insya Allah Indonesia sehat. Terima kasih. Nah, selesai kan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.